Shalom Super Kids. Shalom. Wah, gimana nih perasaan adik-adik hari ini? Pasti semua merasa bahagia kan? Nah, sekarang kakak ajak kita untuk yel-yel. Semuanya ambil posisi. Yang udah siap katakan, siap kakak. Siap kakak. Oke, apa kabarmu Super Kids? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita mau doa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi bareng-bareng. Ikutin gerakan kakak ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, belum capek kan? Masih semangat memuji Tuhan kan? Yuk, abis ini kita mau nyanyi yang cepet. Gerakannya juga yang cepet ya. Yang masih duduk, yuk berdiri. Yang masih makan atau minum, yuk ditaruh dulu. Udah siap belum? Yang udah siap coba angkat jempolnya. Let's go. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke adik-adik, sekarang lebih semangat lagi ya. Kakak ajak semuanya untuk bernyanyi dan menari untuk Tuhan Yesus. Semuanya yang semangat ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah.
indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oh Yesusku, oh Yesusku. Oke, sekarang kakak ajak adik-adik semua untuk ambil sikap yang termanis, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar aku Tuhan untuk mengasihi-Mu. Ajar aku setia untuk melayani-Mu. Bawa aku Bapa dalam rencana-Mu. Jadikanlah hidupku berkenan di hati-Mu. Ku berikan hidupku Tuhan sebagai persembahanku yang harum dan yang terbaik bagi-Mu. Ini yang ku punya. Ku berikan hidupku Tuhan sebagai persembahanku yang harum dan yang terbaik bagi-Mu. Ini yang ku punya. Oke adik-adik, kita sama-sama mau angkat tangan kita. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. Ajar aku Tuhan untuk mengasihi-Mu. Ajar aku setia untuk melayani-Mu. Bawa aku Bapa dalam rencana-Mu. Jadikan
sebagai persembahanku yang harum dan yang terbaik bagimu. Ini yang ku punya. Ku berikan hidupku Tuhan sebagai persembahanku yang harum dan yang terbaik bagimu. Ini yang ku punya. Oke adik-adik, Tuhan adalah Allah yang setia. Tuhan sudah memberikan hidupnya untuk kita semua. Jadi sudah sepatutnya kita juga mempersembahkan yang terbaik yang kita punya untuk Tuhan Yesus. Jadi ayo adik-adik, kita angkat tangan kita taruh tangan kiri kita di dada, sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Ku berikan hidupku Tuhan sebagai persembahanku yang harum dan yang terbaik bagimu. Ini yang ku punya. Ini yang ku punya. Ini yang ku punya. Oke adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Semuanya angkat tangannya. Kita mau sama-sama sembah Tuhan ya. Adik-adik boleh ikutin kakak ya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Adik-adik kita sama-sama nyanyikan lagi ya. Angkat tangannya, pejamkan matanya. Yuk sama-sama nyanyi. Ku berikan hidupku Tuhan sebagai persembahanku yang harum dan yang terbaik bagimu. Ini yang ku punya. Ku berikan hidupku Tuhan sebagai persembahanku yang harum dan yang terbaik bagimu. Ini yang ku punya. Ini yang ku punya. Ini yang ku punya. Saya serahkan kepada kakak yang bertugas. Shalom Super Kid. Bagaimana ibadahnya pada pagi hari ini? Pastinya adik-adik
memuji Tuhan dengan bersukacita dan semangat. Amin. Nah, saat ini kakak berharap adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya dan juga menyiapkan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih berkat anugerah Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan beribadah, bersekutu dengan Engkau Tuhan, memuji muliakan nama Tuhan. Bapa, saat pagi hari ini anak-anak-Mu Tuhan datang dengan penuh kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Kau urapi kami Tuhan, sucikan kuduskan hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman yang kami dengar Tuhan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, boleh bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat Tuhan bagi seluruh keluarga maupun lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, tema pada pagi hari ini adalah hidup berkemenangan bersama Tuhan Yesus. Ya, hidup berkemenangan bersama Tuhan Yesus. Nah, semua orang pasti ingin hidupnya itu terus berkemenangan. Ya, ingin selalu diberkati, tidak ingin susah, ya. Pasti adik-adik juga seperti itu kan? Pasti inginnya hidupnya senang terus, ya. Tetapi hidup berkemenangan bersama Tuhan bukan berarti hidup kita bebas dari segala masalah, ya. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji bahwa percaya kepadanya tidak mengalami masalah, ya. Tetapi sebaliknya Tuhan Yesus berjanji akan memberikan damai sejahtera, ya. Jadi Tuhan akan memberikan damai sejahtera bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, ada ciri atau tanda orang yang hidup berkemenangan bersama Tuhan Yesus, ya. Apa itu ciri dan tandanya? Ya, ciri dan tanda orang yang hidup berkemenangan dalam Tuhan Yesus, yaitu yang pertama, selalu bersukacita di dalam Tuhan. Ya, apa adik-adik? Selalu bersukacita di dalam Tuhan. Ya, coba sekarang adik-adik buka Alkitabnya di Filipi 4 ayat 4. Ya, bersama-sama kita akan membaca di Filipi 4 ayat 4. Ya, kakak akan membacakannya ya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, demikian firman Tuhan. Ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi. Dan saat Rasul Paulus menulis tentang sukacita ini, dia sendiri tidak dalam kondisi yang senang ya, dalam kondisi yang bergembira atau bersukacita. Tapi saat itu justru Rasul Paulus menuliskan sukacita ini dalam keadaan dia di penjara ya adik-adik. Tentunya adik-adik tahu kan gimana ya orang yang di dalam penjara itu pasti susah kan? Nggak bisa kemana-mana. Nah, tetapi Rasul Paulus bisa berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ya, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, kenapa Rasul Paulus bisa tetap bersukacita walaupun di dalam penjara? Ya, Rasul Paulus bisa tetap bersukacita walaupun dia dalam kondisi yang dikurung di dalam penjara ya. Itu karena ada alasannya ya. Alasannya adalah yang pertama, Rasul Paulus memiliki keyakinan
Tuhan sudah memulai yang baik, akan mengakhiri dengan yang baik juga. Ya, itu keyakinan Rasul Paulus yang pertama. Nah, mari kita coba buka di dalam Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6, demikian firman Tuhan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah, kemudian apa alasan yang kedua? Ya, alasan kedua Rasul Paulus bersukacita. Yang kedua yaitu Rasul Paulus memiliki keyakinan semua perkara dapat ditanggung di dalam Kristus. Ya. Sekarang coba kita baca di Filipi 4 ayat 13. Ya, sama-sama kita buka Filipi 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, itu alasan yang kedua. Rasul Paulus memiliki keyakinan bahwa semua perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan Yesus, dalam Kristus. Ya. Kemudian alasan yang ketiga, ya, kenapa Rasul Paulus bersukacita? Rasul Paulus yakin bahwa Tuhan sanggup memenuhi segala keperluannya. Ya. Itu dapat kita baca dalam Filipi 4 ayat 19. Ya, coba kita baca bersama-sama. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, itu yang menjadi keyakinan Rasul Paulus yang ketiga. Nah, ya, inilah mengapa Rasul Paulus tetap bersukacita. Ya, jadi adik-adik, dalam situasi kondisi apapun kita harus tetap senantiasa bersukacita. Amin. Nah, sekarang ciri atau tanda orang yang hidup berkemenangan dalam Tuhan Yesus yang kedua adalah, ciri yang kedua, selalu berbuat kebaikan. Ya, adik-adik, apa tadi? Selalu berbuat kebaikan. Ya, coba kita baca di Filipi 4 ayat yang kelima. Filipi 4 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ya. Ya, jadi adik-adik, kita hendaknya selalu berbuat baik kepada semua orang, ya. Ya, boleh digarisbawahi. Kita berbuat baik kepada semua orang, ya. Jadi kita jangan hanya berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, kemudian orang yang memusuhi kita enggak berbuat baik, kita jahat kepada dia. Ya, firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu, ya. Tapi kita hendaknya selalu berbuat baik kepada semua orang. Ya. Coba kita baca dalam Lukas 6 ayat 32 sampai 36. Ya, kita buka bersama-sama. Lukas 6 ayat 32 sampai 36. Ini agak panjang, ya. Kakak akan bacakan, demikian firman Tuhan. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka.
Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Ya. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, demikian firman Tuhan. Jadi berbuat baik itu adalah ciri orang Kristen ya, atau ciri pengikut Kristus. Dan kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Ya, adik-adik. Nah, sekarang ciri atau tanda orang yang hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan yang ketiga yaitu selalu bebas dari khawatir. Ya. Apa adik-adik yang ketiga? Selalu bebas dari khawatir. Ya. Coba kita baca lagi di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Ya, kita buka sama-sama Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus ya. Nah, adik-adik, orang yang khawatir itu hidupnya pasti tidak akan berkemenangan ya. Hidupnya selalu dihantui kekhawatiran dan akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa karena dia selalu khawatir ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa bebas dari khawatir dalam hidup kita ya? Nah, di sini kakak akan memberikan ada 3 hal yang bisa kita lakukan berdasarkan dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7 tadi ya. Ketika rasa khawatir itu muncul dalam hati dan pikiran kita, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah doa ya. Tadi kan dalam firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Ya. Kemudian yang kedua adalah mengucap syukur ya. Seperti firman Tuhan tadi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, kemudian kita akan dipenuhi damai sejahtera Allah ya. Kemudian ayat yang ke-7 tadi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus ya. Nah, itu 3 hal yang supaya kita bisa bebas dari khawatir ya. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu kan apa ciri dan tanda orang yang hidup berkemenangan bersama Tuhan Yesus.
Apa saja tadi? Yang satu, yang pertama, selalu bersuka cita, ya. Kemudian yang kedua, berbuat kebaikan. Dan yang ketiga, tidak khawatir. Nah, demikian firman Tuhan pada hari ini. Ya, mari kita mengucap syukur atas segala firman yang telah kita dengar. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh belajar Tuhan, bagaimana kami hidup berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk kami selalu boleh bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Kami mau juga Tuhan selalu berbuat baik kepada semua orang. Dan Tuhan, kami ingin hidup tidak khawatir Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang sanggup menolong kami. Engkaulah Tuhan andalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman yang telah Engkau ajarkan kepada kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang telah kami baca dan kami dengar Tuhan, boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Engkau berkati Tuhan anak-anak Super Kid Tuhan yang saat ini Tuhan masih mengikuti ibadah online Tuhan. Engkau berkati dalam pendidikannya, Engkau berkati keluarganya, orang tuanya Tuhan. Biarlah Tuhan dalam situasi kondisi apapun Tuhan, kami akan tetap selalu bersuka cita dan mengucap syukur Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah hidup kami Tuhan boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, kami akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan ucapan syukur dan kami alaskan seluruh doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.